Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repli Wandika dari Fakultas Hukum Non-Reg semester 2. Di sini saya akan merangkum materi dari bab 4 sampai bab 7 yang diberikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Dan tak lupa asistennya Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 4. Hubungan sebab akibat. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat. 1. Teori conditio sine qua 2. Teori individualisme. 3. Teori generalisasi. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan pembuatan atau kegiatannya. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Bab 5. Simpat melawan hukum. Merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU. Sifat melawan hukum terdiri dari dua, yaitu hukum formil dan hukum material. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Greenstraat Gender School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tertulis. Pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Corak atau bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. A. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendaki, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memukul resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna. 2. Kesengajaan tidak berwarna. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus. 2. Dolus indeterminatus. 3. Dolus alternativus. 4. Dolus generalis. 5. Reverse dolus generalis. 6. Dolus indirectus. 7. Dolus premeditatus. 8. Dolus repenitinus. Kekeliruan atau kesesatan atau salah disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. C. Kealpaan atau culpa
merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Bentuk-bentuk kealpaan: 1. Cul palata, 2. Cul palepis, 3. Bewusti sekul, 4. Ombe wuste sekul. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Dan terakhir, bab 7, alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tetapi tidak dapat dipidana. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menyediakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tindak pidana karena tidak ada kesalahan. Bela paksa. Bela paksa atau nodware diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga wetejik postscript yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga amtejik bepel yang dibedakan dalam 1. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 2 KUHP. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari diatur dalam jurisprudensi yaitu 1. Fungsi negatif dan sifat melawan hukum material ares dokter hewan. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali. B. Dengan menggunakan alasan pembenar yaitu 1. Hukum disiplin. 2. Persetujuan izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.